Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya di sini akan memaparkan jurnal kelompok saya yang berjudul Lembaga-lembaga Negara dalam Konstitusi Indonesia, yaitu tentang analisis struktural dan fungsional lembaga-lembaga negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sidki Fatan Yusuf dengan NIM 19210650. Lalu ada rekan saya yaitu Hasan Ashari dengan NIM 19210527 dan rekan saya satu lagi yaitu Putri Butar-Butar dengan NIM 19210575. Next. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sebelum reformasi, sistem ketatanegaraan kita menempatkan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sebanyak 4 kali antara tahun 1999 hingga 2002, sistem ini mengalami pergeseran mendasar. Amandemen tersebut menciptakan lembaga-lembaga kekuasaan antar institusi negara. Oleh karena itu, penting untuk kita telaah bagaimana perubahan struktural dan fungsional itu terjadi. Kemudian dilanjut oleh teman saya, Hasan. Eh, Baik, selanjutnya. Nah, di slide kali ini yaitu ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut terdapat dua rumusan masalah. Masalah utama yaitu yang pertama, bagaimana perubahan struktur lembaga-lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, bagaimana fungsi dari lembaga-lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan kita saat ini. Next, lanjut. Baik, pada slide ini terdapat tujuan penelitian. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis secara struktural keberadaan lembaga-lembaga negara setelah amandemen konstitusi. Selain itu, kami juga ingin menelaah fungsi serta hubungan antar lembaga negara dalam praktik, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan ketidakharmonisan yang masih muncul di antara mereka. Next. Kemudian, dalam metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data berasal dari dokumen resmi konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta referensi jurnal akademik, baik nasional maupun internasional. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan analisis literatur. Lalu Kemudian, selanjutnya di sini ada lembaga negara sebelum amandemen, yaitu sebelum amandemen sistem ketatanegaraan kita sangat terpusat. MPR menjadi lembaga tertinggi negara yang menetapkan GBHN dan memilih presiden. Presiden bertanggung jawab kepada MPR, sedangkan lembaga seperti DPR, BPK, dan MA berada di bawahnya sebagai lembaga tertinggi. Struktur ini tidak mencerminkan prinsip perpisahan kekuasaan secara tegas. Baik, pada slide ini yaitu lembaga negara setelah amandemen. Setelah amandemen, struktur berubah secara signifikan. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, melainkan Forum Musyawarah Nasional. Lahir lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah. Kewenangan presiden diperkuat dan sistem presidensial ditegaskan.
Lalu relasi antar lembaga pun dirancang untuk saling mengawasi atau check and balance. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis struktural. Secara struktural, perubahan ini membuat lembaga-lembaga negara menjadi lebih sejajar. Misalnya, Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antar lembaga. Lalu, Komisi Yudisial mengawasi hakim meski masih menghadapi resistensi dari Mahkamah Agung. Sementara itu, DPD hadir sebagai representasi daerah walau dengan kewenangan legislasi yang masih terbatas. Ini menunjukkan transformasi ke arah sistem demokrasi yang lebih terbuka. Kemudian dilanjut oleh teman saya, Hasan. Yaitu analisis fungsional. Dari sisi fungsi, DPR dan Presiden kini berbagi peran dalam legislasi. Mahkamah Konstitusi sangat aktif dalam menegakkan konstitusi, termasuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, terdapat juga presiden fungsi yang tumpang tindih, seperti antara KY dan MA. DPD pun belum maksimal memperjuangkan kepentingan daerah dalam legislasi nasional. Artinya, secara fungsional masih diperlukan perbaikan koordinasi dan penguatan kapasitas kelembagaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah amandemen UUD 1945 telah membawa sistem ketatanegaraan kita menjadi lebih demokratis dan terdesentralisasi. Struktur lembaga negara kini bersifat sejajar dan saling mengontrol. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam sinkronisasi fungsi dan penegakan batas wewenang antar lembaga. Untuk itu, pembaruan undang-undang organik dan perbaikan relasi antar institusi menjadi hal yang sangat diperlukan. Baik, next. Baik, di sini ada referensi sebagai penutup. Kami menyusun presentasi ini berdasarkan berbagai sumber akademik seperti buku Profesor Jim Lee Asidiki, Jurnal Hukum Nasional, serta studi internasional dari Bud and Anwar. Semua rujukan telah disusun dalam format APA dan bisa dilihat dalam daftar pustaka slide ini. Saya kembalikan kepada Sidki. Baik Putri, terima kasih. Dan untuk Hasan, terima kasih atas waktunya. Sebelum kami menutup presentasi ini, kami ucapkan terima kasih telah menyimak presentasi ini. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam pengucapan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.